Kalau nurun berat badan, pasti makanan lu nggak enak. Gue akan bilang bahwa sebenarnya lu harus makan enak. Problemnya orang untuk berat badan itu bukan menurunkan berat badannya, tapi mempertahankan berat badan yang sudah dia turunkan, gitu loh. Dan itu nggak akan bisa tercapai kalau dia makanannya nggak enak. Mencoba minimalis. Powered by MLab. Mama, ini gue masih ingat foto yang lo kasih ke gue terakhir yang ini. Astaga. Kaosnya sama ya? Kaosnya sama. Oh ya. Itu polo. Itu kalau dipakai gue udah ketitnya ini, zaman ini. Ini kapan sih? Ini tuh di Kelapa Gading, 2019 harusnya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ini jelas beberapa kilogram yang lalu ya? Iya, sekitar 40-an kilogram lalu lah. Nah, lu kapan sih ngerasa bener-bener kayak, nih kayaknya gue harus serius nih, garap berat badan gue nih? Waktu gue lagi dalam kondisi very obese itu pun sebenarnya gue udah pengen menurunkan berat badan karena sudah banyak problem sebenarnya. Jadi kayak gue kolesterol, terus gue juga ada pre-diabetes, sama asam urat gue tuh berulang-ulang tuh muncul terus gitu. Tapi emang puncaknya itu sekitar 2021. 2021 itu gue sempat kena asam urat yang sampai hampir 2 minggu gitu ya, nggak hilang-hilang. Dan itu bukan asam urat yang biasanya nih, kalau dulu gue suka nganggap remeh karena asam uratnya itu kayak sakit kalau gue jalan doang. Tapi yang 2021 itu entah kenapa sakitnya itu sampai yang lagi tidur itu bisa kebangun kayak sakit gigi tau lah. Tapi nyut-nyutan gitu. Jadi gue bisa bangun tengah malam terus sakit banget. Kaki gue. Jadi kayak buat gue waktu itu kayak nggak bisa nih gue hidup seperti ini lagi. Makanya gue bilang akhirnya dari situ baru tuh gue mulai sedikit ngerubah gitu waktu itu gitu. Jadi emang dari situ sih kalau ininya putar baliknya ya gitu, momen putar baliknya di situ. Tapi lu emang selalu tumbuh jadi anak yang di atas rata-rata ya berat badan lu? Selalu. Gue tuh berat badan gue hit 3 digit itu di atas 100 itu SMP. SMP udah 100 kilo waktu itu. Dan nggak pernah turun, bener-bener SMP, SMA, kuliah tuh berat badan gue around steady, tapi emang agak lama gitu ya, cuman udah 3 digit jadi udah, gue lebih ingat gue sebagai anak yang obes daripada yang langsing lah, nggak pernah jadi anak langsing sebenarnya itu kan ya gue. Oke, follow up question-nya adalah apa yang lo mau bilang ke orang-orang, ke masyarakat, ke warga ya soal realita jadi orang gemuk? Gue tuh paling nggak suka dengan judgement orang terhadap orang gemuk itu terkesannya tidak sehat, kayak nggak peduli dengan kesehatan gitu. Karena menurut gue orang gemuk itu banyak yang bukannya tidak peduli, cuman kadang-kadang mungkin mereka lebih kayak I don't know what to do, I don't know how to gitu ya. Karena metabolic health itu memang mengganggu pastinya. Cuman kadang-kadang karena banyak banget informasi, yang gemuk itu kadang-kadang bukan tidak peduli tapi tidak tahu. Dan gue rasa itu yang lebih perlu dilihat daripada instead of just judging gitu loh sebenarnya gitu. Itu sih kalau gue realita yang sangat nyata buat orang yang. Jadi lu bete kok bilang kurangin dong makannya. Kayak gitu gue paling anti sebenarnya gitu. Ketemu bude, mana kamu gila nih ya, gemukannya gitu. Kayak gitu tuh udah gitu langsung gitu kayak gue langsung yang iya deh gitu. Terutama gitu ya lagi acara keluarga segala macam. Kalau lagi lebaran gitu kan jadi tiba-tiba nggak pengen ngambil ketupat udah kayak gitu kan gitu. Karena begitu mau ngambil kan, wah udah ronda ke belakang. Apa nih gitu. Hati-hati nanti puasanya hilang, nanti gendut lagi kan gitu. Sekarang kita mau ngajak lo main kartu. Iya. Waduh. Jadi ini adalah Convo Card. Shout out dulu buat tentang kita. Yes. Terima kasih supportnya. Ini gue yang ngambil ya? Iya, lu duluan. Oke. Kita kasih unjuk dulu ya, nih pertanyaannya. Oke, Mal. Ya. Apakah kamu suka membandingkan perkembangan hidupmu dengan orang lain? Kenapa? Wah. Pakai kartu gini main poker aja gimana? Main poker. Main tarot aja gimana? Bandingkan hidup dengan orang lain. Sejujurnya gua pernah. Makanya pernah pada dalam fase gua membandingkan apa achievement gua dengan orang lain atau orang-orang terdekat gua mungkin gitu ya, saudara atau apa. Gua pernah di situ. Tapi sekarang udah enggak. Kalau boleh tahu era-era kapan tuh? Pas lo lagi banding-bandingin itu? Mungkin
kalau gue bilang mungkin sekitar 10 tahun, belasan tahun yang lalu sih. Belasan Jadi tahun, gue udah ya. lebih comfortable dengan apapun achievement ataupun posisi gue di hidup itu. Mungkin udah dari 2014 kali ya. Sudah melepas semua perbandingan Iya, itu. lebih awalnya lebih kayak belajar, progresi kan itu sebenarnya Iya. tidak tiba-tiba bangun, wah saya melepas nggak kayak gitu. Cuman progresi itu gue mulai menjalankan kira-kira sekitar 2014-an lah gitu. Lebih lah ya. Udah, satu kartunya satu kartu aja kan? Aduh. Nambah. Kita taruh di bawah ya. Nambah. Yes. Oke, itu tadi jawabannya. Berikutnya, gara-gara tadi lu bilang kan pre-diabetic. Gue juga habis lihat fakta bahwa emang kecenderungannya generasi sekarang kan lebih cepat diabetesnya atau pre-diabeticnya. Nah ini jadi nyambung sama pertanyaan ini. Sebutin satu hal yang seharusnya dianggap normal oleh masyarakat Indonesia. Jelaskan. Karena gue sebagai nutrisionis gitu ya, dan overall health wellness lah, harusnya dianggap normal itu adalah physical activity. Jadi sekarang ini gue suka merhatiin bahwa orang itu suka menganggap aneh ketika misalnya, kita nggak ngomong olahraga lah, misalnya kayak coba lu cuci baju lu sendiri, gitu. Atau lu cuci piring sendiri gitu. Itu tuh hanya karena mungkin ada yang bantuin asisten rumah tangga, kadang-kadang kita jadi kayak, ya udah dia aja yang ngerjain. Akhirnya overall physical activity kita menurun. Nah itu tuh, dan ketika disuruh kayak gitu, tapi kan gue udah ada ini, ngapain? Kalau gitu ngapain gue bayar dia ya? Gitu. Menurut gue, having more physical activity yang non olahraga lah. Lu jalan tuh bukan jalan pagi, tapi jalan misalnya ke Indomaret, gak usah naik motor tapi naik Saya jalan tahu tuh gitu, gitu. kaum aku lelah padahal cuma satu blok itu. Gitu. Jadi kayak gitu. Aku. Shout out ya, yang lagi hobi hunting sepeda listrik. Yang ininya nggak digoes. Iya, nggak digoes. Ini dicopot gitu. Kayak gitu-gitu. Aku tertohok. Berikutnya. Tarik kartu selanjutnya ya. Lo. Nih, bahan kampanye banget nih. Jika kamu bisa menyelesaikan satu masalah apapun di dunia ini, masalah apakah itu? Aduh. Ini bener buat presiden. Rasa ini. Masalah. Lu bisa nih. Jawab masalah gue boleh. Boleh juga. Spesifik Siapa? masalah gue aja. gitu kan. Nah, karena bodo amat yang penting gue gitu. Aduh, apa ya? Kalau gue mungkin balik lagi mungkin ya. Kalau gue karena gue bergerak di wellness ya mungkin itu pengen menyelesaikan masalah tentang misinformasi ya. Tetap gue selalu melihat bahwa orang yang mungkin pengen mencoba berubah hidupnya menjadi lebih sehat dari itu ketika misalnya dia orang yang obes gitu, kadang-kadang mereka tuh susah banget untuk dapat informasi yang benar. Dengar dari sini jangan makan ini, dengar dari sini jangan makan ini. Terus mereka jadi kayak satu mereka nggak tahu harus dengerin yang mana. Betul. Kedua mereka juga jadinya kayak punya jadi self aware sama takut banget gitu loh untuk mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya mereka kayak kadang-kadang ujung-ujungnya udah kayak ya udahlah terserah deh gitu. Nah itu menurut gue salah satu culprit terbesar nih kenapa orang sulit sekali untuk berubah lah dari sisi obesitas itu adalah itu ya. jadi misinformasi. Jadi mungkin itu ya kalau bisa kalau gue mungkin itu. Jadi nggak berani coba hal baru ya kan? Iya. Kurangin yang nggak perlu, bis informasinya. Ah. Gue pikir dia mau jawab stunting tadi. Aduh. Makan gratis kan tuh. Solusinya Kemal. 7.500. Next question. Oke. Berat nih ini game kartunya berat ini. Wah. Oke. Gue tahu banget ya, sebagai yang berteman sekian lama, filosofi hidupnya Kemal tuh adalah kalau bisa ngamuk kenapa harus sabar pada suatu masa. Jadi pertanyaan ini relate. Apa hal yang membuatmu marah? Jelaskan. Sebenarnya gue tuh mungkin yang tahu gue itu sering mendengar gue mengucap kata-kata yang tidak sebaiknya ya gitu ya. Gitu. Tapi mostly gue mengucap itu tuh tidak dalam konteks yang marah gitu. Tapi jadi sebenarnya gue tuh orangnya ketika gue marah itu gue jarang marah lah sebenarnya gitu. Tapi mungkin kalau ditanya apa yang bikin kita marah gitu ya, gue tuh suka marah sama diri gue sendiri sebenarnya. Jadi kayak sometimes ketika gue mendapatkan sesuatu yang tidak gue suka atau apa, adalah rasa kecewa dan gue kadang-kadang suka marah tuh ke diri gue sendiri dan ke orang lain kalau gue gitu. Jadi mungkin kalau yang bisa bikin marah lebih kepada kalau gue
mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak menyenangkan lah buat gue ya. Jadi saking seriusnya jaga badan, si Kemal ini selama pandemi dia ngambil sertifikasi online untuk jadi nutrition coach dari Barcelona FC. Waduh, soalnya gue mau sedikit meluruskan, bukan sertifikasi. Apa tuh? Diploma jatuhnya. Wow, kan jauh lebih apa? Gue perlu Lebih sahih dong. gue perlu memberi batas distingsinya karena usahanya beda. Oh, Sebenarnya harus kerja keras banget ya. Harusnya Kerja itu kerasnya beda, kayak beda. karena kalau gue boleh jujur, gue rada nyesel sebenarnya ngambil diploma. Ternyata karena tugasnya itu tuh berat banget. Bukan kalau sertifikasi kan kayaknya ya gue bukannya mau gimana ya, cuman kayaknya tugasnya tuh nggak terlalu demanding gitu. Nah diploma ini tuh rasanya gue kayak kenapa gue jadi kayak mau balik kuliah lagi gitu loh. Durasinya berapa lama? Sebenarnya lebih kepada durasi kuliahnya sih biasa aja. Cuman tugasnya itu indah banget. Terus kayak kita harus ngambil misalnya kayak referensinya tuh harus kayak 10 sampai 15 referensi jurnal, terus yang kemudian kita quote, terus ya kayak gitu-gitu loh. Jadi Baca kayak paper. baca paper, jadi baca paper Garap lagi ya kayak citasi. gitu-gitu. Iya, Iya itu. Gue pas ngambil itu baru yang oh iya gue lupa punya ginian gitu loh. Maksudnya ada kayak ginian gitu. Jadi rada-rada ini waktu itu tuh. Wah, respect Tapi juga. ya setahun waktu itu gue akhirnya Setahun ngambil. durasinya sampai lo setahun kelar sampai itu. kelar itu gitu. Nah, itu kan lo ngambil program tersebut juga biar istilahnya salah satunya lo bisa handle several issues lah Iya, gitu iya, ya kan. iya. Baik itu terkait sama berat badan lo sendiri Ah, gitu ah, atau orang lain gitu. Orang-orang kan rata-rata males nurunin berat badan karena mereka merasa jatah makan gue harus Iya, di-cut nih dan ah, gue ah. jadi nggak bisa mukbang yang brutal-brutal lagi nih, Iya, gitu iya, ya iya, kan iya, gitu. iya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa nurunin berat badan nih tapi tetap bisa makan enak? Nah itu sebenarnya salah satu misinformasi yang muncul itu adalah kalau nurun berat badan pasti makanan lu nggak enak. Itu tuh yang Iya, kayak gitu benar, kan. Itu benar. yang sering dikit menakutkan buat orang-orang untuk actually mencoba untuk mengubah pola hidup. Tapi itu gue akan bilang bahwa sebenarnya lu harus makan enak. Bahkan wajib karena kalau lu makannya nggak enak nggak akan sustainable. Problemnya orang untuk berat badan itu bukan menurunkan berat badannya, tapi mempertahankan berat badan yang sudah dia turunkan, gitu loh. Dan itu nggak akan bisa tercapai kalau dia makanannya nggak enak, gitu aja sebenarnya gitu. Jadi kayak justru gimana caranya orang supaya turun berat badan dan makan enak, itu kayak ya lu harus makan enak. Kalau enggak berat badan lu nggak akan termaintain dengan baik gitu. Sebenarnya di situ. Jadi kayak miskonsepsi itu yang menurut gua penting untuk diperhatikan gitu ya sama orang-orang. Oke. Jadi selama dengerin Kemal cerita kan lo udah kebayangnya Kemal tuh ekspresif banget gitu. Bayangin orang yang kayak gini, dia rela mengikuti 10 hari program bermeditasi yang berdiam diri, nggak ngomong sama sekali sama orang lain, nggak lihat gadget, jadi HP-nya dimatiin, nggak dengerin musik, dan nggak nulis. Jadi cerita sedikit, gue sebenarnya pernah mengikuti program ini dan gue nggak banyak cerita sama orang lain karena kadang orang nggak relate. Tapi di antara semua teman yang gue kenal, tiba-tiba dia ikut juga. Jadi kan kayak, hah gitu. Jadi kayak langsung mal. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi sampai gue ikutan ini gitu ya? Oh ya, nama programnya apa? Vipassana. 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 Jadi Vipassana intinya dia teknik meditation kan, tapi dia mengharuskan untuk orang yang mau belajar ini dia harus mengikuti kursus, bahasanya kursus ya, selama 10 hari. 10 hari ini eksklusif. Jadi kita itu dari nyampe itu belum dihitung 10 hari. Jadi sebenarnya dari datang sampai pulang itu kita datang tuh datang sampai pulang itu 12 hari. Jadi kita datang disebutnya hari 0, kita pulang itu hari 11. Jadi 1 sampai 10-nya eksklusif kita di sana. Nah, itu tuh emang tadi yang dibilang Puri, beberapa yang sudah aturan di sana adalah tidak kita dilepas dari dunia nyata, maksudnya dari dunia luar lah, Dari gitu peradaban lah ya. diisolasi gitu Diisolasi. kan, isoman. Terus habis itu Isomannya di program. Teman aja masih bisa dengerin musik, dengerin betul. nonton TV, ya Dan kan, jadi streaming. kita tidak boleh berbicara selama 10 hari itu. Jadi benar-benar silent banget. Dia nggak boleh berbicara. Kan kayak bahasa isyarat pun nggak. Misalnya kayak kita ketemu sama sesama student terus kita kayak gitu, misalnya kayak ngasih
jalan duluan atau apa itu enggak. Jadi kayak Gestur sebisa pun mungkin nggak boleh, gestur ya? itu sebisa diminimalisir sekali. Jadi kayak bahkan jadi lebih baik kita menghindari kontak mata sebenarnya antara. Jadi kalau jalan ya kalau dilihat ada kita mau papasan ya kita nunduk aja. Jadi kita benar-benar Anggap aja nggak ada gitu ya. Jadi kita benar-benar work with ourselves lah selama 10 hari itu. Intriguing ya. Iya itu dan yang buat gue yang paling berat memang tidak berbicara itu. Oh, oke. Jadi kalau urusan disconnected sama internet gitu ya. Nggak terlalu berat buat Nggak gue. terlalu berat ya. Oh, Nggak oke. ngomongnya tuh wah tuh mantap buat gue tuh. Real challenge gitu. Nah, selama 10 hari itu hari keberapa yang paling berat menurut lo? Dan kenapa? Sebenarnya ya itu ujung-ujungnya memang itu kan kayak suatu proses ya, proses perjalanan gitu. Jadi gue akan bilang paling berat itu emang di awal. 1, 2 hari, 3 hari lah. 3 hari di awal itu berat sekali. Cuman akhirnya gue itu turning point gue itu sebenarnya kurang lebih hari ke-5 lah waktu itu. Hari ke-5 hari ke-6 di mana gue bisa mengaplikasikan apa yang dipelajarin. Kemudian jadi kayak akhirnya di hari ke-10 itu gue benar-benar bisa lebih santai gitu loh sebenarnya. Jadi kayak gue nggak tahu mengatakannya seperti apa, cuman gini kayak ibaratnya gini, ketika gue baru nyampe itu kan gue menghitung hari ya kalau kata Krisdayanti kan ya. Jadi kayak Ya, referensinya Mbak Kade. nah, iya Pak Oke. Kade. Jadi gue menghitung hari dalam ketika gue di hari pertama menuju ke gue udah ngebayangin hari ke-10 gue bakal Apa nih? merdeka nih, nggak lebih kayak yes gue pulang, ngapain hari kedua kayak udah very merana banget gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi begitu ke hari ke-10 gue happy aja bisa pulang, tapi nggak terlalu nggak terlalu euforik gitu loh, karena udah selesai dan segala macam itu gue nggak terlalu euforik. Itu sebenarnya menurut gue salah satu perjalanan yang lumayan buat gue bahasanya rada life changing ya, bahwa kayak oh ternyata gue bisa nih, dan gue sekarang balik itu punya some sort of new perspektif lah gitu, how to see things gitu. Jadi menurut gua walaupun itu challenge-nya banyak, tapi apparently hal yang dipelajarin juga luar biasa sih kalau gua gitu. Kalau boleh tahu, kata-kata pertama yang lo keluarin di hari ke-11 ketika udah boleh bicara lagi itu apa, Mal? Apakah lo memaki atau apakah lo saying something apa gitu? Sebenarnya gua akan mengatakan gini, bahwa selama kan itu 10 hari itu kan silent banget ya. Sebenarnya gua itu selama masa diam itu gua mengucapkan 4 kata, dan 4 kata itu adalah 4 kata yang tidak sebaiknya diucapkan di sini. Lu tahu gue sebagai orang, iya. Jadi mungkin gue belum cerita. Jadi intinya adalah gue mengucapkan 4 kata ini. Lu tahu lah bahwa gue orangnya secara refleks kan kalau ngomong suka Ekspresif. agak ini Yes. ya. Yang terjadi adalah di sana itu gue disengat tawon. Jadi Semesta berkata. Jadi yang negor bukan panitia Iya. ya? Jadi gue lagi Langsung. duduk, sengat tawon langsung refleks gue. Jadi selama gue silent itu 4 kata itu nggak ada yang bener semua. Di masa silent itu. Silent period. Jadi gitu. kalau ditanya kata yang pertama itu mungkin itu sebenarnya kan. Oke. Cuman kalau Iya. begitu bahasa itu kan bahasanya noble silence ya, noble silence yang disebut sama mereka itu. Ketika cabut, gua kayak jadi waktu gua turun dari ruang meditasinya, itu di bawah tuh udah ada teman-teman sama meditator lah. Mereka udah kayak yes gitu, mereka kayak gitu kan, yes. Nah, itu sebenarnya yes itu kata pertama yang gue sebut. Oh, oke. Yes gitu kan. Cuman ketika gue ngomong yes itu suara gue kan lumayan kencang. Terus gue kayak di situ pertama kali gue mendengar suara gue lagi dengan outdoor volume. Terus gue kayak yang wow, suara gue kencang sekali ya gitu. Bisa Ada yang kaget nyadar. gitu ya? Penyadarannya gitu. Yeay. Itu jadi kayak wah kencang banget gitu, langsung ngomongnya pelan. Buat yang nggak ngerasain, itu daily life lu diisi dengan apa? Apakah emang bener-bener lu di kamar diem aja atau gimana? Gimana kayak itinerary-nya gitu? Itinerary-nya itu sebenarnya selama 10 hari itu sama serem semua. Jadwalnya tuh kita bangun jam 4 pagi, terus kita dikasih waktu kurang lebih setengah jam untuk kayak mandi, siap-siap apa cuci muka kalau mau apapun. Terus 4.30 sampai 6.30 itu kita meditasi, Di kemudian kayak ruang khusus? enggak, rame-rame? jadi ada meditation hall-nya di mana kita semua pesertanya bisa ikutan meditasi bareng-bareng di situ.
atau kita bisa meditasi di kamar kita masing-masing. Itu tuh kalau yang meditasi pagi itu kita bisa milih. Nah dari 6.30 itu sampai jam 8 itu sarapan. Dari jam 8 sampai jam 9 itu kita meditasi lagi, tapi harus di meditation hall-nya itu. Jadi dan itu wajib, semua orang nggak ada yang boleh meditasi di tempat lain selain di situ selama 1 jam full. Nah dari situ, dari jam 9 sampai jam 11, kita bisa lanjut lagi meditasi, tapi bisa di meditation hall-nya atau di kamar. Jam 11 sampai jam 12 itu jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 itu break, jadi kita bisa mau cuci baju, kayak mau ngapain, kayak gitu-gitu. Nggak main handphone juga ya sebenarnya ya. Jam 1 sampai jam setengah 4, kita meditasi lagi di kamar kita sendiri atau di situ, pilihan. Jam setengah 4 sampai jam setengah 5 kita harus meditasi lagi di itu jadi kita intinya kita setiap hari itu ada jam selama 3 jam 3 kali dalam sehari itu kita harus meditasi 1 jam full di ruang meditasinya itu, nggak bisa di kamar sendiri, sisanya kita bisa milih. Nah habis itu nanti jam 5 ada tea break sampai jam 6, terus kemudian jam 6 sampai jam 7 kita meditasi lagi, jam 7 sampai sekitar setengah 9 kita ada semacam kayak ceramah gitu, dikasih ceramah, dan habis itu lanjut meditasi lagi sampai jam 9 malam. Jadi selalu sama tuh. Jadi kita selalu tidur jam 9 malam, jam bangun itu jam 4 pagi. 10 hari gitu terus. Oh, berarti kalau lagi sesi ceramah atau sesi meditasi yang pastinya kan harus dikondak ya, itu panitianya boleh bicara ya? Jadi sebenarnya ketika kita meditasi itu ada semacam kalau gue bilang kayak gurunya lah ya. Gurunya itu sebenarnya udah meninggal. Jadi kita waktu kita meditasi kita dikasih guidance, si gurunya ini ngomong via audio file gitu. Jadi kita dengar suaranya dia gitu. Nah ketika yang tadi gue bilang ceramah di malam itu kita dengarnya dalam bentuk video file. Jadi bentuknya kayak dia waktu tahun berapa dia mau ada ceramahnya yang live itu direkam, terus diputar lagi di file. Jadi sebenarnya kita pun ketika dengerin itu kita semua in silence, jadi nggak ada ngomong dan segala macam. Kita dikasih waktu untuk ngomong itu sama asisten guru lah ibaratnya gitu. Asisten guru itu yang secara emang physically orangnya ada di situ. Kita bisa nanya ke dia dan itu cuma dijadwalin sekitar jam 12 sampai jam 1 deh kalau nggak salah. Di luar itu lu nggak bisa nanya kayak gitu. Jadi memang very inilah, very restricted ya. Very restricted. Challenging banget sih. Wah, itu bayang sih. Itu buat gue. Dan lu bisa survive gitu. Iya, 10 hari itu gue juga itu sih. Kirain lo melambaikan ini ya, bendera putih. Hampir. Hari kedua sama ketiga gitu. Benar. Itu kan ada sungai itu ya, hampir berenang gue saking ini. Karena tadi lu bilang ada sesi yang boleh nanya gitu ya. Lu kalau lo nggak apa-apa ya, lu nanya apa sama si Gue nanya melulu. fasilitatornya? Gue nanya melulu ke fasilitator ya. Kebayang Karena ya? gue harus Kebayang menchannelkan, gue harus ngomong. Betul, kebutuhan bicara itu harus Kesempatan sih terlalu berharga untuk lo Gue kayak kan. Jadi gue selalu nge-build momen supaya apa yang bisa gue tanyain lagi. Yang penting gue nanya, yang penting gue ngobrol, berdiskusi. Karena di momen yang itu satu-satunya momen kita jatuhnya kayak diskusi. Tapi memang harus mengenai teknik. Tapi diskusi jatuhnya kita, oh gini, oh enggak, menurut saya begini. Nah, itu tuh buat kita kayak, oh ini paling dekat yang bisa saya lakukan untuk ngobrol kan gitu ya. Jadi apa yang diomongin agak kurang penting ya? Sebenarnya akhirnya kalau gue akhirnya adalah gue jadi belajar banyak karena jadinya kan nanya-nanya gitu ya, dan dia memberikan beberapa hal yang menurut gue kalau gue nggak nanya mungkin gue nggak akan semengerti ini tentang tekniknya gitu sebenarnya gitu. Jadi kayak ternyata ada benefitnya juga, kayak gue berusaha nggak bisa menahan bacot itu ternyata ada gunanya juga gitu. Menahan bacot. Jadi apa efek yang lo rasain ikutan si Vipassana ini dan apakah lo mau ngulangin lagi? Kalau ditanya mau ngulangin, yes, gue mau ngulangin lagi. Dan kalau efeknya buat gue itu gokil sih, sejujurnya ya. Yang membuat gue pulang itu punya perspektif yang berbeda itu adalah tentang nggak lebih reaktif terhadap apapun di hidup gitu loh. Jadi kayak gue mendengar sesuatu yang gue nggak suka atau melihat sesuatu yang gue nggak suka tuh gue nggak terlalu reaktif kalau ada orang yang ngomong jelek tentang gue atau gue melihat sesuatu yang bikin gue nggak nyaman gitu ya, gue nggak gampang emosi sih sebenarnya gitu. Jadi kayak ketika ada sesuatu yang gue nggak suka, gue menganalisa dulu lah gitu, menganalisa kemudian bisa membuat reaksi yang berbeda gitu sebenarnya di situ. Jadi kayak itu kepake banget menurut gue, bahkan gue kayak udah sebulan lah
Itu buat gue kayak even dari sisi coaching dan segala macam, gue tuh jadi kayak berasa jauh lebih efektif aja. Jadi kayak dengerin klien dan segala macam. Misalnya dia ada breakdown di program gitu. Dulu tuh kayak gue kayak kadang-kadang suka yang gitu lah gitu. Sekarang tuh gue kadang-kadang suka bisa oh ya udah dengerin dulu gitu. Jadi itu buat gue kayak gitu-gitu it works banget sih buat gue. Ya, silakan. Kalau mau dicoba, gue yakin banyak informasinya ya. Yes. Silakan di googling aja. Iya. Vipassana. Apakah ini sesuatu yang mau lu coba? Dan thank you Kemal udah mau main ke ML. Terima kasih, sama honor gitu. Mencoba minimalis. Powered by MLab.